Scene diawali dengan bocil yang sedang meneropong bulan di malam hari di atas genteng. Namun setelah itu dia berada di dunia lain dan melihat dewa hingga membuat matanya menyala terbakar. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang mas-mas menggunakan penutup mata yang ingin menyeberang jalan ditawari bantuan oleh seorang bocil untuk menyeberang. Namun setelah bel peringatan jalan berbunyi, malahan si bocillah yang diseberangkan jalan oleh mas-mas yang menggunakan penutup mata tersebut. 还有辣椒，没问题。我家有香菜酥。 Orang-orang di sekeliling pun terherman-herman dengan penampilan mas-mas penutup mata ini. Dengan penampilannya nyentrik dengan mata yang tertutup oleh kain. 前两年才放出来，都抓得进精神病院里头待着过。 Mas-mas penutup mata ini terlihat terus berjalan sambil menenteng barang bawaannya dengan banyak orang yang tidak menyukainya karena dianggap bergantung hidup pada bibinya dan dikira tukang ngibul. Pasalnya dari cara berjalan dan refleksnya menghindari bola basket, hal itu menandakan dia hanya berpura-pura buta. Akan tetapi si mas-mas tersebut tidaklah memperdulikan gosip seluruh orang. 不是这个富贵人，我靠，看你的把两个。 Nah, mas-mas buta ini bernama Mas Lin Kie. Dia ini tinggal bersama bibi dan adiknya bernama Ajin. Dia ini merupakan anak yatim piatu. Lanjut cerita dan sampailah Mas Lin Kie ini di rumahnya. Dan sudah ada dokter yang akan memeriksanya. Seperti biasa, dokter menanyakan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan pada matanya. Di sisi lain, dia menceritakan munculnya kabut aneh di Antartika 100 tahun yang lalu. Dan semua negara mengalami kehancuran yang tersisa hanyalah Dacia. Orang-orang yang tadinya panik dengan hal itu, kini justru bisa menerima keadaan tersebut. Ternyata Mas Lin Kie ini merupakan anak yang sebelumnya kita lihat di awal cerita. Bahkan dikarenakan dia jatuh dari atas genteng, dia ini dianggap mengalami cedera dan gangguan mental. Waduh. 就是看到了6亿的炽天使吗？ Singkatnya, dokter memberi pertanyaan, apakah Mas Lin Kie ini percaya adanya monster mistis yang bersembunyi di dunia ini? Meskipun Lin Kie percaya dengan hal itu, namun demi untuk menutupinya, dia hanya mengatakan hal itu hanyalah sebuah rumor dan belum ada bukti tentang keberadaan monster. 怪物。 Di sisi lain, berkat adanya teknologi canggih yang dimiliki sekelompok pemburu monster, mereka lantas memulai aksinya. Bahkan dalam waktu yang cukup singkat, mereka dengan mudah melenyapkan gerombolan monster. 马上完成清理。 运气有点好，好像捅了老窝。东面的隧道我看住了。 Singkat cerita, sambil makan malam dan berbincang-bincang dengan keluarganya, Mas Lin Kie terlihat menceritakan tentang kesehatan dan sekolahnya, di mana dirinya sudah lama sekali tidak masuk sekolah alias madol. 你这都多久没回学校？眼睛和脑袋都好着呢。放心吧，姨妈。眼睛和明天没问题吧？放心吧，姨妈。 小七，吃饭了。 Selesai makan malam, Mas Lin Kie mencoba untuk membuka matanya di dalam kamar. Namun dia selalu merasakan bayang-bayang di masa lalunya, di mana dia bertemu sosok dewa dan mendapatkan kemampuan aneh yang saat ini dirinya miliki. Bahkan teringat dengan beberapa pertanyaan dari dokter mengenai penyakit yang saat ini dirinya alami. 我的眼睛并没有好，我骗了你们。阿金，姨妈，阿金，对不起。
Keesokan harinya, ketika Mas Lin Qi berangkat sekolah, dia lantas bertemu dengan beberapa teman yang selama ini menjaganya. Walaupun ada beberapa murid merasa heran dengan penampilannya, namun Lin Qi tidak memperdulikannya, hanya berharap mereka bisa lulus dan mendapatkan kehidupan lebih baik. Tidak berselang lama, ketika Lin Qi bersama rekan-rekannya sedang membicarakan tentang pelajaran sekolah, mereka tiba-tiba saja mencium sebuah aroma yang berasal dari seekor monster. Sehingga mau tidak mau, Mas Lin Qi harus melakukan aksi baku hantam. Di sisi lain, Zhou Gongcheng dan para tim pemburu monster diperintahkan mendatangi TKP munculnya para monster untuk memasang penghalang, sehingga para tim pemburu monster langsung bergegas ke lokasi tujuan. Sesampainya di TKP, Zhou Gongcheng dan para tim pemburu monster langsung memasang penghalang dan memburu para monster tersebut. Di sisi lain, ketika Mas Lin Qi hanya bisa bertahan di bawah gempuran para monster dan membuatnya berada di ambang kematian, tanpa sengaja penutup matanya terlepas dan tiba-tiba... Kejadian barusan sontak saja membuat Lin Qi mengamuk seperti memperoleh kekuatan dewa. Bahkan efek dari kekuatan tersebut membuat penghalang yang baru saja terpasang hancur berkeping-keping tidak mampu menahannya. 是我的神明带领着你强了，神明冒失气息，这很强大。 Kekuatan luar biasa Edun tersebut jelas saja mengejutkan seluruh tim pemburu monster. Bahkan mereka beranggapan kekuatan tersebut berasal dari para dewa. Bahkan memberinya julukan Dewa 003 Mikael. Meskipun para monster kembali mencoba menyerang, namun dengan mudah Lin Qi berhasil melawan mereka dengan kekuatan yang dia miliki, membuat para monster terpental dan meninggoy. Seusai kejadian tersebut, Lin Qi yang baru saja sampai di rumah langsung masuk ke dalam kamar tanpa banyak bicara kepada adiknya. Di saat dia mencoba merenungi kejadian sebelumnya, Lin Qi justru tanpa sengaja memasuki dunia para dewa, hanya saja berada di rumah sakit jiwa para dewa. Di saat Lin Qi berusaha menemukan pintu dan berhasil membukanya, pintu tersebut ternyata merupakan tempat Dewi Nik, di mana Dewi ini memiliki penyakit mental, sehingga Lin Qi diharuskan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan jika berhasil, maka dia akan mendapatkan beberapa kekuatan dari sang Dewi secara acak sesuai dengan presentasi kesembuhannya. Singkatnya, Lin Qi memberikan obat yang dia peroleh dari RSJ para dewa kepada Dewi Nik, bahkan belajar mengenai ilmu kejiwaan, sampai akhirnya mendapatkan 3% kesembuhan dari sang Dewi dan mendapatkan imbalan kekuatan.
Kekuatan yang dia peroleh membuatnya mampu berkomunikasi dengan hewan nokturnal pada malam hari serta memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat. 敌将在黑夜中，力量耐久。 Singkatnya, di saat Lin Qi sedang bersantai menikmati indahnya laut malam hari, seekor kelelawar mendatanginya dan memberikan informasi adanya sekelompok monster di salah satu mobil bergambar Coca-Cola. Sesampainya di TKP dan menyadari informasi sang kelelawar memanglah benar, Lin Qi langsung menggunakan mata batinnya untuk memeriksa keadaan. Hanya saja ketika dia sedang memilih-milih besi untuk dijadikan sebuah senjata, sopir mobil tersebut tiba-tiba saja menghampirinya dan memintanya untuk tidak membunuh para monster. Tidak ada pilihan lain, baku hantam pada akhirnya tidak bisa terhindarkan. Bahkan dengan mengandalkan kekuatan yang baru saja dia peroleh, Lin Qi dengan mudah membantai habis para monster tanpa ampun dan menghajar sang sopir hingga pingsan. Singkat cerita, setelah kembali dari pertarungan sebelumnya, Lin Qi tanpa sengaja bertemu dengan Zhou Gongchen yang sudah mencarinya selama 1 hari penuh. Om Zhou lantas membawa Mas Lin Qi ke sebuah hotel kencan, di mana mereka melakukan diskusi mengenai kabut asap yang menyapu dunia. Bahkan setelah melakukan penelitian mengenai adanya ratusan dewa, Om Zhou ini masihlah heran kenapa dia tidak mampu menemukan keberadaan Dewa Dacia. Om Zhou menduga hilangnya Dewa Dacia ada hubungannya dengan kabut asap yang tidak menelan Dacia. Dirinya dan timnya juga menyadari tidak lama lagi dewa-dewa barat akan berperang melawan Dacia. Singkat cerita, Om Zhou sempat menawarkan Lin Qi untuk bergabung ke dalam tim pemburu monster. Namun sayangnya Lin Qi menolaknya dengan alasan dia memiliki seorang bibi yang harus dia jaga, sehingga dirinya ingin fokus melindungi keluarga kecilnya. Bahkan setelah mengatakan hal itu, Lin Qi bergegas meninggalkan tempat ini. Baru saja tiba di rumah, Lin Qi kembali dikejutkan dengan adanya Om Zhou di tempat ini, bahkan sedang memasak bareng sama bibinya. Di mana tindakan Om Zhou ini hanyalah ingin mendapatkan simpati, sehingga Lin Qi bersedia bergabung dengan timnya. Hanya saja Lin Qi tetaplah menolaknya. Sebelum pergi dari tempat ini, Om Zhou terlihat meminta Mas Lin Qi untuk berhati-hati. Dikarenakan dia memiliki status sebagai agen dewa, maka akan banyak kelompok mengincarnya, terutama aliansi gereja dewa kuno. Mereka bisa saja membawa Lin Qi secara paksa. 让我妈做一个拯救世界的大英雄。 Di sisi lain, terlihat seseorang berjubah memberi sebuah makanan kepada para monster. Bahkan dalam waktu singkat, para monster tersebut langsung berevolusi dan memiliki kekuatan luar biasa edun. Singkat cerita, Om Zhou terlihat bertemu dengan salah satu monster yang sebelumnya berevolusi, sehingga mengharuskan Om Zhou melakukan baku hantam. Dikarenakan sang monster kini memiliki kekuatan luar biasa hebat, hal itu lantas membuat Om Zhou terlihat sangat kewalahan. Hingga akhirnya dengan terpaksa, Om Zhou menggunakan kekuatan Dewa Iblis dari lencana miliknya.
Di saat dia menusukkan lencana tersebut ke tangannya, dalam sekejap mata, Om Zhao langsung memiliki kekuatan luar biasa edun di luar Nurul. Namun sayangnya, kekuatan Dewa Iblis ini memiliki efek samping, di mana efek tersebut akan membuat penggunanya kehilangan kekuatan, dan tidak ada cara lain untuk menyembuhkan efek samping tersebut. Di sisi lain, ketika Mas Lin Qi sedang makan malam bersama keluarganya, dia dihampiri oleh seekor kelelawar dan memberikan informasi kalau Om Zhao saat ini berada dalam bahaya. Mendengarkan hal itu, Lin Qi dengan cepat menuju TKP. Sesampainya di lokasi, di saat Mas Lin Qi ingin membantunya, Om Zhao terlihat melarangnya. Hanya saja setelah Om Zhao menggunakan teknik pedang miliknya, dia tiba-tiba saja jatuh tak berdaya karena efek samping dari penggunaan kekuatan Dewa Iblis miliknya. Melihat hal itu, Mas Lin Qi langsung memberikan pertolongan kepadanya. Namun nasib berkata lain, Om Zhao yang tidak tahan dengan efek samping dari kekuatannya akhirnya meninggoy. Di saat perasaan Mas Lin Qi campur aduk, sang monster langsung menyerangnya. Sehingga Lin Qi bergegas mengambil pedang milik Om Zhao serta menggunakan kekuatan dewa miliknya. Bahkan dalam waktu singkat, sang monster langsung terkapar hanya dengan satu kali tebasan. Di sisi lain, Hong Ying dan tim penjaga lainnya diperintahkan untuk membantu Om Zhao melawan sang monster. Namun nasib berkata lain, mereka yang telat sampai di lokasi hanya bisa melihat Mas Lin Qi menggendong jasad Zhou Konceng. Singkat cerita, Mas Lin Qi yang berhutang budi dengan Zhou Konceng pada akhirnya bersedia bergabung dengan pasukan pertahanan rakyat Daxia. Namun dengan syarat, dia hanya ingin bergabung dalam kurun waktu 10 tahun saja. Dengan alasan, dia tidak ingin terikat penuh dengan pasukan pertahanan dan juga hanya ingin melindungi keluarga kecilnya. Keesokan harinya, pasukan pertahanan datang ke rumahnya, di mana mereka memberikan uang dan surat kabar dari Mas Lin Qi, sehingga membuat sang bibi merasa sedih. Pasalnya, Mas Lin Qi tidak meminta persetujuan darinya terlebih dahulu untuk bergabung dengan pasukan pertahanan. Singkatnya, sebelum pasukan pertahanan meninggalkan tempat ini, mereka terlihat memberi sel pelindung rumah Mas Lin Qi, sehingga bisa melindungi keluarga Lin Qi dari serangan para monster. Di sisi lain, Mas Lin Qi beserta rekan-rekannya langsung melakukan berbagai macam pelatihan. Di saat latihan menembak, Mas Lin Qi terlihat tidak mahir. Hal ini terlihat dari hasil akurasi tembakannya yang selalu meleset dari target. Sedangkan dalam latihan menghindari rintangan bersama Hong Ying, dia mengalami progres baik. Terlihat dari berhasilnya dalam menyelesaikan rintangan. Dan juga dia sempat belajar mengenai sejarah kekuatan miliknya, di mana kekuatan tersebut sangatlah diinginkan oleh kelompok gereja dewa kuno. Dengan alasan itu, Lin Qi beranggapan untuk berhati-hati dengan kelompok tersebut. Dan juga di saat latihan menghindari bola, dia memperoleh progres yang sangat jenius, sampai-sampai dia dapat menyalip catatan rekor tertinggi sang kapten. Di sisi lain, Lin Qi yang sedang tertidur kembali datang ke alam bawah sadarnya yang berada di RSJ para dewa. Seperti biasa, dia mengecek kesehatan sang dewi dan juga menceritakan tentang Zhou Konceng kepadanya, sehingga membuat sang dewi merasa terkesan dengan cerita tersebut. Di saat sang dewi ingin memberikan gelang miliknya,
dia lantas teringat kalau gelang tersebut sudah diambil oleh gadis yang berada di rumah sakit. Dikatakan, Dewi Nik dan gadis tersebut membuat sebuah pertaruhan, di mana jika gadis tersebut dapat menciptakan Dewi kegelapan, maka gadis tersebut akan memperoleh gelang miliknya. Namun jika gadis tersebut tidak dapat menciptakan Dewi kegelapan, maka gadis itu akan mencari anak sang Dewi. Namun sayangnya dalam taruhan tersebut dia berhasil dikalahkan. Mendengarkan hal tersebut, Mas Linki langsung mencarinya. Namun dia hanya menemukan sepucuk surat peringatan dari sang gadis, yang intinya untuk tidak memberitahu tempat ini pada siapapun. Dan juga gadis tersebut hanya meminjam gelang sementara waktu dan akan mengembalikan kepadanya secara langsung. Gadis tersebut juga memberitahu bahwasannya di rumah sakit ini terdapat ruangan bawah tanah. Seusai membaca surat tersebut, Mas Linki langsung menuju ruang bawah tanah, yang mana dia bertemu dengan monster yang telah dia bunuh. Tidak butuh waktu lama, Mas Linki diberi pilihan untuk memperkerjakan sang monster atau membunuhnya. Dikarenakan Linki teringat dengan kematian Zhou Kongjeng, dia pada akhirnya memilih untuk membunuh monster tersebut. 我的病人，圣母，你出现在我家附近。 Sebelum pergi, Linki sempat melihat ingatan sang monster. Ternyata dia diberi sebuah makanan oleh seseorang dari gereja dewa kuno. Itulah alasannya kenapa monster ini mampu berevolusi. Singkatnya, Mas Linki yang sedang berlatih berpedang dengan Chen Muye tidak sengaja pedangnya terlempar, serta dia juga tidak sengaja melihat tulisan nama Zhou Kongjeng di bagian bawah pedang miliknya. Hal itu lantas membuat kekuatan dewa miliknya langsung aktif, sehingga Mas Linki dapat mengalahkan pedang kayu Chen Muye. Linki mengatakan jika ia belum bisa melupakan Zhou Kongjeng, sehingga dia bertujuan menggabungkan teknik miliknya dengan teknik pedang dewa milik Om Zhao. Keesokan harinya, terlihat seorang murid bernama Yi Fei diminta keterangan oleh tim pemburu monster terkait kejadian serangan siluman ular di sekolahnya. Yi Fei menjelaskan, ada seorang siswi bernama Liu Xiaoyan sedang menggerogoti leher gurunya. Bahkan setelah kejadian tersebut, dia langsung berubah menjadi siluman ular. Mendengarkan hal itu, Xiangnan menjelaskan, siluman ular tersebut sangatlah berbahaya, dikarenakan biasa menggunakan tubuh manusia sebagai inangnya, dan juga sangat sulit untuk terdeteksi keberadaannya. Oleh sebab itu, mereka berencana menggunakan burung gagak yang memiliki kemampuan memprediksi bencana. Singkatnya, Mas Linki beserta Hong Ying dan Xiaonan bertugas menjalani misi penyamaran di dalam sekolah, sedangkan tim lainnya berada di luar sekolah untuk memasang pembatas, sehingga para siluman ular tidak menyebar ke tempat lain. 为什么走这儿？上学。无所，更没想到会再次遇见你。 Setelah melompati pagar sekolah, mereka berpencar membentuk dua tim, di mana Hong Ying dan Xiaonan pergi ke asrama wanita, sedangkan Linki dan Yi Fei pergi ke area sekolah untuk mencari siswi yang bernama Liu Xiaoyan. Setelah itu, Linki langsung menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi siswa-siswi yang sudah terinfeksi. Meski dia telah menggunakan kekuatannya, Mas Linki tetap tidak bisa menemukan siswi tersebut, di mana siswi ini merupakan induk dari kejadian ini. Jika induk ini berhasil dikalahkan, maka semua siswa yang telah terinfeksi akan kembali normal. Itulah alasan utamanya kenapa Linki mencarinya. Di sisi lain, ketika Hong Ying dan Xiaonan berada di asrama wanita, mereka dibuat terkejut dengan penemuannya, di mana kamar tersebut berisikan kulit-kulit manusia.
Hal ini merupakan metode penyamaran sang siluman. Di tempat lain, menyadari seisi rumah telah terinfeksi, baik Muye dan Xiangnan tanpa banyak cengcong langsung menghabisi seluruh orang di tempat ini. Di sisi lain, meskipun Lin Qi terus-menerus menggunakan mata batinnya, tapi dia masih saja tidak menemukan si biang kerok. Justru melihat begitu banyak siswa telah terinfeksi. Tidak berselang lama, tim yang berada di luar sekolah langsung mengaktifkan pembatas area. Hal ini dilakukan agar infeksi tersebut tidak menyebar luas ke tempat lain. Di saat yang sama, para siswa yang telah terinfeksi menyadari adanya Mas Lin Qi di dekatnya. Mereka lantas menginformasikan kepada yang lain untuk menyerang Mas Lin Qi bersama timnya. Dikarenakan identitasnya telah terungkap, Lin Qi dengan terpaksa melawan para siluman tersebut. Bahkan tidak berselang lama, Lang Xuan terlihat datang untuk membantunya.云霄，然后正是一个个舞台，需要他现在需要。 Di sisi lain, selepas penemuannya di asrama wanita, Xiangnan dan Muye terlihat sedang diserang oleh segerombolan siluman, sehingga memaksa mereka untuk langsung menghabisinya. Beberapa saat kemudian, di saat Lin Qi berniat untuk menyelamatkan para siswa yang belum terinfeksi, hal itu tidaklah berjalan lancar, di mana mereka menaruh curiga satu sama lain, bahkan menganggap Lin Qi seorang siluman yang sedang berusaha masuk ke dalam ruangan. Tanpa terduga, di dalam ruangan ternyata ada seorang siluman, sehingga membuat keadaan menjadi tidak karuan. Bahkan si siluman langsung menargetkan para siswi yang berteriak ketakutan. Dalam momen genting ini, ada seorang siswa tidak dikenal secara nekat menendang makhluk tersebut, sehingga Lang Xuan berhasil memisahkan si murid yang terinfeksi dari siluman. Kemudian si siswa yang tidak dikenal langsung menghabisinya dengan sebuah pisau bedah. Pada akhirnya, Mas Lin Qi bersama siswa-siswa lain yang belum terinfeksi kembali mencari siluman ular. Pada saat itu, Yi Fei menjelaskan, siswa tidak dikenal tersebut bernama Qingyu. Dia merupakan siswa yang pintar dan berprestasi di seluruh kota. Bahkan dia sedang menjalani kuliah S3 biologi kedokteran. Tidak sempat bercerita banyak, tiba-tiba mereka dihadang oleh siswa yang terinfeksi. Pada akhirnya, Mas Lin Qi meminjamkan pistol miliknya kepada Qingyu, sedangkan dia melawan dari jarak dekat menggunakan pedang milik Zhou Koncheng. Di sisi lain, Cimo terlihat menenangkan para siswa yang sedang mengalami syok berat. Sedangkan Lang Xuan memberikan informasi area lapangan sudah aman, sehingga hanya perlu menghabisi target utama di lantai atas. Liu Xiaoyan， Meskipun mereka pada akhirnya sampai di satu kelas, serta Lin Qi menemukan keberadaan Liu Xiaoyan bersama beberapa murid lainnya. Namun anehnya, Lin Qi tidak merasakan adanya induk siluman berada di tubuh Liu Xiaoyan. Setelah mereka masuk ke dalam kelas tersebut, mereka pun langsung meminta para siswi untuk keluar dari tempat ini. Saat Qingyu menembakkan pistol kepada Liu Xiaoyan, ternyata dia hanya pingsan dikarenakan sang induk siluman tidak terdapat di tubuhnya. Kejadian ini jelas saja membuat seluruh orang merasa heran. Pasalnya dari informasi, induk siluman merupakan dalang dari masalah ini.
memiliki kemampuan berbagi penglihatan dan ingatan satu sama lain. Mendengarkan hal itu, seharusnya visualisasi dari siluman ini lebih baik daripada mereka. Artinya, siluman tersebut telah mengetahui semua rencana Mas Linky dan tim untuk menghabisinya. Di saat mereka ingin pergi, muncullah sang induk siluman tersebut dan langsung menyerang Yifei hingga tangannya terluka. Sontak, Mas Linky pun langsung menyerang balik sang induk siluman tersebut dengan pedangnya. Di sisi lain, ternyata infeksi ini sudah menyebar luas sampai ke kota, sampai-sampai membuat seisi kota kacau balau dengan orang-orang yang telah terinfeksi makhluk tersebut. 哥们儿，不好意思，回头我跟他联系。好，我知道了。 Kembali lagi, Mas Linky yang sedang bertarung melawan makhluk tersebut bekerja sama dengan Qingyu untuk menghabisi induk siluman. Singkatnya, setelah induk siluman ular dikalahkan, Mas Linky langsung membawa Yifei ke tempat pengobatan. 同学， 照顾好受伤的学生。 确认，南头蛇妖。 Namun pada saat Qingyu menggunakan kemampuannya, dia bisa merasakan adanya kejanggalan di tempat ini. Dia juga menyadari kemunculan makhluk tersebut hanyalah pengalihan saja. Kemungkinan besarnya induk siluman tersebut masih ada di antara mereka. Tanpa berpikir panjang, Qingyu langsung menembak Yifei tepat di kepalanya, yang ternyata dialah sang induk dari siluman itu sebenarnya. Melihat hal itu, Mas Linky dengan yang lain langsung membasmi induk tersebut, hingga pada akhirnya induk tersebut pun meninggoy. Beberapa saat kemudian, kita beralih ke alam bawah sadar Mas Linky, di mana dia menginterogasi makhluk tersebut, dari mana dia berasal, dan siapa yang mengutus mereka melakukan kekacauan ini. Makhluk itu pun menjawab bahwa orang yang mengutusnya merupakan seseorang yang berasal dari gereja dewa kuno dengan tujuan mencari sang agen dewa Mikael. Dia mengetahui sekolah tersebut pada saat Mas Linky membangkitkan kekuatannya melawan para monster, dan juga dia melihat Mas Linky sangat dekat dengan temannya yang bernama Yifei. Maka dari itulah makhluk ini mengambil alih tubuh temannya. Namun nyatanya makhluk tersebut tidak dapat membunuh Mas Linky, di mana Yifei lah yang menyelamatkan dirinya dari serangan makhluk tersebut sampai tangannya terluka. Mendengarkan hal itu, serta mengingat jasa Yifei sebelumnya, Mas Linky pada akhirnya menentukan pilihan untuk menjadikan Yifei sebagai pelayan Dewi Nick. Namun belum sempat melanjutkan hal tersebut, secara mengejutkan aura berwarna kemasan keluar dari dalam tubuh Yifei dan ternyata... Setelah memutuskan hal ini, ruangan dewa milik Linky menjelaskan, jiwa para monster yang telah dia kalahkan, jiwa mereka secara otomatis akan memasuki tubuhnya. Dan jika Mas Linky tidak bersedia menjadikan sang monster sebagai pelayan di rumah sakit, maka dia bisa langsung membunuhnya. Singkatnya, di rumah sakit, Mas Linky memperkenalkan Yifei kepada Dewi Nick, bahwasannya mulai saat ini sudah ada perawat baru yang akan merawatnya. Mendengarkan hal tersebut, Dewi Nick cukup gembira, dikarenakan dia tidak akan merasa kesepian, ditambah dengan wajah Yifei yang mirip dengan cucunya. Keesokan harinya, Qingyu terlihat memasuki ruangan penelitian nomor 816 sambil membawa barang bawaannya, di mana barang tersebut tidak lain tidak bukan merupakan kepala ular yang telah dia curi dari kejadian sebelumnya, dan langsung melakukan sebuah eksperimen terhadap seekor tikus. Di sisi lain,
Menyadari perkembangan Lin Qi jauh lebih cepat dari perkiraannya, Chen Mu lantas menyarankan Lin Qi mengikuti pelatihan militer yang diadakan beberapa hari lagi, dengan alasan jika hal tersebut bisa menyelamatkan hidupnya dari gereja dewa kuno. Merasa ucapan ini memanglah benar, Lin Qi tanpa basa-basi menuruti saran tersebut. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan seorang pemuda tampan kembaran Mimin lagi asyik main papan catur Jepang bernama Bailey Tuming, atau kita panggil aja si Tuming ya guys ya. Meskipun dalam permainan ini, Tuming dianggap telah berbuat curang karena memenangkan permainan tersebut, namun Tuming menolaknya dengan alasan kalau dia main beginian cuman buat seneng-seneng doang, dan memberikan hadiah jam tangan Rolex kepada mereka. 在朋友啦，抬上去對手，抬抬。 Baru saja meninggalkan ruangan, seorang pelayan terlihat menyampaikan informasi bahwa Tuan Muda Bailey mengikuti pelatihan camp elit di kota Changnan. Meskipun informasi tersebut sempat mengejutkan Bailey, namun mengingat dirinya ingin memiliki banyak teman maupun pengalaman hidup, dia pun segera meminta si pelayan untuk mempersiapkan kendaraan. Keesokan harinya, terlihat seorang gadis kecil sedang diganggu oleh sekelompok preman. Namun di waktu yang sama, datanglah sekelompok anak muda yang diketuai oleh Shen Qingzu dan langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk menyelamatkan gadis tersebut, sehingga terjadilah perang sarung adu jotos. Sementara itu di tempat lain, seorang pemuda bernama Cao Yuan diminta oleh gurunya untuk pergi mengikuti program latihan camp militer di kota Changnan. Namun sebelum meninggalkan tempat ini, sang guru memberikan saran untuk mencari seseorang pemuda misterius yang dapat membantunya dalam hal menghapus segel kutukan darah iblis yang berada di dalam tubuhnya yang tidak bisa dikendalikan oleh Cao Yuan. Malam harinya, di saat Hong Ying baru saja memasuki kamar, bom waktu yang terpasang di sekeliling area tersebut meledak, sehingga membuatnya tidak berdaya. Di sisi lain, tepatnya di kuil gereja dewa kuno, sosok pemimpin gereja bernama Yi Yu meminta seluruh anggotanya untuk mencari keberadaan Mas Lin Qi. Tidak berselang lama, kita diperlihatkan seorang laki-laki pengikut ke-16 gereja dewa kuno bernama Lu Liang dan seorang wanita agen Medusa bernama Seno. Tapi keesokan harinya, seluruh anggota militer digemparkan melihat kedatangan Lin Qi, merupakan seorang agen dewa Mikael. Namun di momen ini, mereka justru meragukan penampilannya dengan alasan kalau pemuda tersebut bukanlah seperti agen rahasia pada umumnya. 那一定很不简单。上面就是为了他这么大动干戈。已经多少年没出现过神明代理。各单位注意，目标出现。中画像，目标出现。 Sementara itu, ketika semua orang masih mempertanyakan tentang identitas Lin Qi, Instruktur Yuan lantas memerintahkan salah satu anggota untuk menjelaskan beberapa hal di area camp militer. Singkatnya, di tengah-tengah perjalanan, senior ini lantas mengatakan, pelatihan tahun ini diikuti lebih dari 230 tentara baru. Meskipun setiap bangunan bersifat sementara, tetapi fasilitas yang mereka sediakan sangatlah lengkap. 设施那可是样样不缺，别看这是临时新培养你们，上面可是下了血本。 Selama Mas Lin Qi mengikuti program latihan setahun penuh, dia akan tinggal satu kamar bersama pria kaya alias Bailey Tuming dan memberikan hadiah jam tangan kepadanya. Namun tidak sempat berbicara empat mata, seorang pelatih memperingatkan anggota tentara baru untuk mempersiapkan diri. Instruktur Yuan Gang menjelaskan beberapa aturan camp militer. Selain tidak memperdulikan identitas seluruh anggota baru,
Dia juga menegaskan jika mereka cuma orang biasa yang tidak memiliki bakat sekalipun. Merasa nggak terima dengan ucapan barusan, seluruh anggota mengajukan protes terhadap instruktur Yuan, serta menegaskan bahwa mereka bukanlah orang lemah. Mendengarkan dan melihat tentara baru memiliki tekad pantang menyerah, instruktur Yuan segera meminta tim bertopeng menunjukkan diri. Sebelum ujian dimulai, Yuan Gang kembali menjelaskan beberapa aturan dalam sesi pertama. Jika di antara mereka bisa membuka salah satu tim bertopeng, mereka semua dianggap lulus tanpa mengikuti ujian selanjutnya. Dan tiba-tiba... Setelah kejadian itu, Mas Lin Qi bersama Tuming memutuskan pergi ke gudang persenjataan untuk mencari senjata yang dapat digunakan melawan pasukan elit. Namun melihat Lin Qi kesulitan membuka kunci gudang, seorang wanita bernama Molly dari Sekte Pedang 076 bersedia membuka pintu gudang persenjataan ini dengan kekuatan miliknya. Setelah mengambil persenjataan dan menyadari kekuatan tim bertopeng sangatlah overpower, Lin Qi lantas mengajak Molly untuk bekerja sama. Namun belum sempat menerima tawaran ini, Xuan Wo anggota bertopeng tiba di tempat ini, sehingga memaksa kelompok Lin Qi memulai serangan. Menyaksikan duel tersebut, Tian Ping membantunya dan tanpa pikir panjang menggunakan teknik ruang gravitasi untuk membawa seluruh anggota tentara baru memasuki area tersebut. Meskipun aksi yang dilakukan tim bertopeng berhasil mendesak kelompok Lin Qi, untungnya saja berkat kecerdasan Lin Qi memanfaatkan bom peledak, mereka akhirnya dapat membalikan keadaan. Sementara itu, Lin Qi yang selamat dalam ledakan merencanakan strategi dengan timnya untuk membagi mereka menjadi beberapa grup, bertujuan untuk memecah konsentrasi dan menyulitkan para pasukan elit bertopeng untuk menyerang mereka. 现在只有耐心观察，一定会是战况最激烈的地训练营不同位置，而这其中组成了一个个小团体。现在估计大半他们没有追上来。 Di waktu bersamaan, pasukan elit yang selamat, mereka kesulitan dengan adanya agen Serapim yang berhasil meledakkan bom. Hal tersebut membuat pasukan elit ini merasa sedikit kerepotan menghadapinya. Di sisi lain, terlihat anggota dari Shen Qingzu yang diserang oleh pasukan elit bertopeng. Dengan waktu terbatas, mereka membuat suatu strategi, di mana pada saat dia menggunakan kekuatan tabu 068 gelembung karet miliknya, para anggota berpura-pura tidak dapat bernafas di dalamnya. Hal ini Shen Qingzu mengancam tim elit agar mau membuka topeng miliknya atau mereka semua akan mati. Oh, 最多再撑5秒，快点儿！在你，或者害死他们。我是超高危禁区。 Di saat tim elit ingin membuka topengnya, tiba-tiba muncullah Tian Ping yang langsung membantunya, di mana hal tersebut membuat rencana licik Shen Qingzu tidak berjalan mulus, dan akhirnya agen bulan sadar bahwasannya dia hanya dipermainkan oleh Shen Qingzu. 就是因为。
Di tempat lain, Chen Muye memberi laporan ke pusat bahwasannya saat ini gereja dewa kuno telah mengutus banyak orang untuk menangkap agen dewa Mikael. Namun karena Hong Ying menangkap salah satu dari mereka, dia pun langsung menginterogasinya. Di waktu bersamaan, memperlihatkan Seng Qingzu sedang bertarung dengan tim elit bertopeng, di mana dia menggunakan kekuatan udara miliknya yang menciptakan sebuah ledakan yang besar. Hal ini cukup membuat pasukan elit memuji kehebatannya yang memiliki kekuatan yang cukup unik terkhusus ledakan gelombang tersebut. Kemudian Seng Qingzu pun melakukan jentikan jarinya. Tindakan tersebut membuat pasukan elit waspada. Hal itu merupakan tanda untuk memanggil kelompoknya yang langsung membentuk formasi dinding kotak berduri untuk mengepung pasukan elit bertopeng. Setelahnya, Seng Qingzu mengarahkan anggotanya untuk menghujani peluru tiada henti para pasukan elit tersebut. Meskipun pasukan elit sudah membuat pelindung dirinya, namun mereka tidak dapat bertahan lama dengan hujanan peluru Seng Qingzu. Dalam keadaan terdesak, agen bulan pun meminta bantuan kapten mereka yaitu agen waktu. Di saat agen waktu membuka pedang miliknya, seketika itulah waktu langsung berhenti. Melihat hal itu, Mas Lin Qi langsung bersemangat karena agen waktu mulai memperlihatkan jati dirinya. Tidak berselang lama, sang agen waktu langsung melancarkan serangannya hingga membuat gedung-gedung asrama zona D hancur berkeping-keping dalam satu serangan. Hal ini membuat para anggota Seng Qingzu kewalahan. Lalu datanglah Mas Lin Qi beserta timnya untuk membantu Seng Qingzu dalam menghadapi pasukan elit tersebut. Sementara itu, Zhou Yuan yang selamat dari ledakan memilih untuk menyerah dan tidak melanjutkan pertarungan melawan tim bertopeng. Mendengar itu, pasukan elit terheman-heman dengan keputusannya, sehingga mereka bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Tak berselang lama, Lin Qi beserta timnya datang untuk membantu Zhou Yuan dan membawanya pergi dari tempat ini. 那交给你了。姐，他已经来了。干嘛？ Sementara itu, Tuming yang sedang membawa Zhou Yuan ke tempat aman tiba-tiba dihadang oleh agen bulan. Tanpa banyak cengcong, agen bulan melancarkan serangan yang mengharuskan Tuming mengaktifkan mode pelindungnya. Setelah itu, dia membalas dengan menggunakan kekuatan roda terbang dan melepaskan Zhou Yuan dari ikatannya. Kemudian Tuming menggunakan kacamata tembus pandang untuk mengcounter pergerakan sang agen, dan perang sarung adu jotos pun dimulai. Di waktu yang sama, Zhou Yuan teringat perkataan sang guru, yang mana terdapat seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa, dan dirinya sangat yakin orang tersebut merupakan Lin Qi. Karena hal ini, Zhou Yuan berani mengikuti pertarungan dan menghampiri salah satu pasukan elit bertopeng. Dan di dalam pembicaraan ini, dia ingin langsung bertarung dengan sang kapten yaitu agen waktu. Mendengarkan hal itu, sang agen bulan menyarankannya untuk melawannya terlebih dahulu. Namun Zhou Yuan menolaknya dan beranggapan agen tersebut tidak akan mampu melawan dirinya. Merasa tersinggung dengan perkataannya, agen tersebut langsung melancarkan serangan kepada Zhou Yuan. Di sisi lain, salah satu pasukan bertopeng yang sedang mencari rekannya malah bertemu dengan Seng Qingzu yang langsung melancarkan serangan diam-diam padanya.
Akan tetapi serangannya pun mampu ditahan oleh pasukan tersebut. Malam pun berlalu, yang mana kini masing-masing anggota tim elit bertopeng telah menemukan lawan mereka. Terlihat agen waktu yang sudah menunggu pertarungan dengan Lin Qi. Mereka bersiap-siap untuk saling bertarung. Di saat mereka saling membuka pedangnya, pertarungan pun dimulai. Mas Lin Qi yang sedang bertarung melawan sang agen waktu teringat dengan perkataan Bailey Tuming mengenai pedang milik agen tersebut yang memiliki kekuatan dapat mengendalikan waktu. Mengingat hal itu, Lin Qi tidak mempersoalkannya. Di waktu yang sama, Bailey Tuming kembali menggunakan kekuatan berbentuk seperti serangga nyamuk untuk menyerang agen bulan. Melihat hal itu, sang agen terlihat kesal dengan kekuatan yang dimiliki Bailey. Di tempat lain, Molly yang sedang bertarung melawan Tianping berusaha keras mengimbangi kekuatan dengan teknik pedangnya. Sedangkan Shen Qingzu yang juga terus berjuang melawan pasukan elit menggunakan kekuatan gelembung miliknya. 也会找到最有神，那个叫沈清楚的家伙。Singkat cerita, Chou Yuan akhirnya mengaktifkan kekuatan tabu 031 Raja Hitam miliknya. Hal ini membuat semua orang terkejut dengan aura kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya. Pasukan elit yang berada di dekatnya merasa khawatir dengan keselamatannya. Dengan memperoleh kekuatan yang sangat besar, Chou Yuan mendapati efek samping yang mana selama dalam mode tersebut, dia akan menyerang siapa saja yang berada di dekatnya. Sampai-sampai Bailey Tuming yang di dekatnya hampir menjadi korban dari kekuatan tersebut. Melihat kejadian ini, membuat instruktur Yuan Gang merasa terherman-herman. Apakah tim elit ini dapat mengalahkan para anggota baru? Hal tersebut membuat Yuan Gang merasa bersemangat untuk melihatnya. 2年，我大夏降临的时间。这2年，这不是更好吗？这些新兵蛋子真的要赢！哎呀！ Di sisi lain, pertarungan terus terjadi pada rekan-rekan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Sementara itu, terlihat Lin Qi dan agen waktu yang masih bertarung, dan pada akhirnya mereka menggunakan kekuatan penuh yang mereka miliki. Sehingga pada akhirnya Lin Qi lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Dan Lin Qi berhasil membuka topeng milik sang agen waktu. 如你所愿。 Singkatnya, ketika Lin Qi berhasil melepaskan topeng Wang Mian, serta Chou Yuan masih dalam mode tempur, mereka pada akhirnya bekerja sama menyegel kekuatan tersebut. Tidak berselang lama, instruktur Yuan Gan terlihat meminta mereka untuk tidak membocorkan kekalahan Wang Mian. Hal ini dilakukan agar para anggota baru mau menuruti peraturan yang ada di kamp militer. Mendengarkan hal itu, mereka semua pada akhirnya bersedia untuk merahasiakan hal tersebut. Keesokan harinya, ketika Lin Qi menuju toilet untuk menyikat gigi, Molly dan yang lainnya juga melakukan hal sama.
Bahkan mereka melakukan berbagai macam kegiatan camp militer. Hingga akhirnya, instruktur Han mengumpulkan para anggota untuk mengikuti pelatihan berpedang. Pada awalnya, instruktur menunjuk Bailey Tuming sebagai lawan bertarung. Namun di saat instruktur mulai memukulnya, tiba-tiba mode pelindung Bailey aktif hingga membuatnya terjatuh, sehingga membuat sang instruktur merasa sedikit malu. 是个意外，大家这回注意看啊！教官，不好意思啊，我刚刚问那个韩教官。 Pada akhirnya dia meminta Lin Ki sebagai lawan berikutnya. Namun baru saja melihat kemampuan berpedang Lin Ki sangat luar biasa edun, si instruktur lantas bertanya siapa pelatihnya. Mendengarkan Lin Ki mengatakan gurunya adalah Chen Muye, sontak saja membuat sang instruktur tidak lagi mampu berkata apapun. Sehingga dia meminta Chou Yuan sebagai lawan berikutnya. Terlebih lagi melihat penampilan Chou Yuan, si instruktur beranggapan dia tidak memiliki keahlian. Tepat di saat Chou Yuan menolak menerima pedang dan si instruktur tetap bersikeras memaksanya, sebuah kejadian di luar Nurul akhirnya terjadi. Melihat Chou Yuan berada dalam mode baku hantam, sontak saja membuat instruktur Han ketar-ketir, sehingga memaksa Lin Ki dan seluruh anggota menggunakan formasi untuk menyegelnya. Malam harinya di kantin distrik barat, ketika Lin Ki sedang asyik makan-makan bersama para anggotanya, dia tiba-tiba saja dipanggil oleh Wang Mian untuk berbicara empat mata dan membahas asal-usul dari kekuatan yang mereka miliki. Bahkan di momen ini, Wang Mian meminta Lin Ki untuk berhati-hati terhadap anggota gereja Dewa Kuno, di mana aliansi tersebut sangatlah menginginkan kekuatan mereka berdua. Tidak berselang lama, ketika Lin Ki sedang memperhatikan anggotanya, satu persatu terlihat mulai tidak sadarkan diri. Hanya saja sebelum Lin Ki menemukan jawaban atas kejadian tersebut, dia juga akhirnya ikut tidak sadarkan diri, di mana hal tersebut berasal dari acar buatan petugas kantin yang dicampuri obat tidur. Keesokan harinya, Lin Ki dan seluruh anggota tiba-tiba saja berada di Gunung Jinnan untuk melakukan latihan, bahkan mengharuskan mereka bertahan melintasi pegunungan sambil ditembaki oleh sebuah drone. Kejadian ini jelas saja membuat mereka terlihat panik, pasalnya mereka tidak memiliki apapun untuk mempersiapkan diri. Di saat para anggota berlarian menyelamatkan diri dari serangan drone militer, Lin Ki sendiri terlihat berpisah dari anggotanya. Bahkan di saat terpojok, dia terpaksa melompat ke dalam aliran sungai. Di waktu bersamaan, Molly terlihat menolong Bailey saat terjatuh, sehingga membuat Bailey merasa senang tangannya disentuh oleh Molly. Bahkan dia mulai berpikiran di luar Nurul. Kemudian mereka menaiki mobil dan melarikan diri dari serangan drone. Menurut aturan, beberapa anggota yang berhasil tertangkap, mereka akan dibawa dan diinterogasi oleh beberapa senior camp elite. Di sisi lain, di saat Lin Ki terus berlari dari kejaran drone dan berniat untuk bersembunyi, dia tanpa sengaja melihat Chou Yuan, sehingga dia menariknya untuk bersembunyi bersama. Di waktu yang sama, ketika seluruh anggota masih melarikan diri, ban mobil yang dinaiki Molly dan Bailey tiba-tiba saja meledak terkena ranjau darat. Dari kejauhan, terlihat instruktur Yuan Gang memerintahkan Ganding untuk mengaktifkan mode gempa di tempat tersebut, sehingga para anggota pun kesulitan menghadapinya.
Di saat Bailey dan Molly terpental dari ledakan mobil miliknya, tiba-tiba Lin Qi memegang tangan Bailey dan meraihnya. Namun sayangnya, Molly yang sudah terjatuh terlebih dahulu tidak dapat ditolong, sehingga mengharuskan mereka terus berlari meninggalkan lokasi tersebut. 他这么厉害，他落在水里不会有事的。地形在变化，有条河道被。那茉莉怎么办？ Ketika malam hari tiba, peserta yang tersisa hanyalah 9 orang saja. Bahkan instruktur menegaskan, malam hari di Gunung Jinan sangatlah berbahaya. Tidak menutup kemungkinan para penghuni gunung akan menunjukkan diri dan menjadi ujian tambahan. Di sisi lain, melihat Li Jia berada dalam posisi terdesak, Shen Qingzu dengan cepat membantunya memblokir serangan drone. Di momen ini juga, kita diperlihatkan flashback mengenai kisah mereka berdua. Selain Qingzu seringkali menyelamatkannya dari orang-orang jahat, dia juga pernah bolos sekolah untuk membantu rekan-rekannya. Dan sejak itulah, dia tidak diizinkan mengikuti ujian nasional. Meskipun dikatakan Shen Qingzu memiliki sifat agak lain atau orangnya keras kepala, tetapi dia suka menolong. Setelah mengingat hal tersebut, Qingzu tiba-tiba saja memutuskan untuk menyerahkan dirinya serta mengakhiri pelatihan tersebut. Sementara itu, di tengah perjalanan menyadari luka yang dia alami sangatlah serius, Bailey Tuming berniat untuk suren. Namun untungnya saja belum sempat alat drone menyerang, Lin Qiye bersama Chou Yuan langsung membawanya pergi meninggalkan tempat ini dan mencari tempat persembunyian. Setelah kejadian barusan, menyadari kekuatan Chou Yuan sudah mencapai batasan dan jika sampai jatuh pingsan, hal itu akan membuatnya kehilangan kesadaran. Tanpa sadar, dia membangkitkan kekuatan tabu miliknya. Oleh sebab itu, Chou Yuan menyarankan Qiye untuk pergi melanjutkan perjalanan. Namun sebelum meninggalkan area goa, Bai Tuming terlihat memberikan 2 senjata untuk menahan para drone yang mengincarnya. Di sisi lain, melihat pergerakan Lin Qiye menuju lokasi titik akhir, Yuan Gang meminta seluruh anggota untuk menunggunya di area perbatasan. Tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Signal drone mendeteksi adanya energi lain, sehingga membuat Yuan Gang terlihat panik dan bergegas menuju lokasi tersebut. Di waktu yang sama, berkat kemampuan berkomunikasi dengan para binatang kelelawar, Lin Qi memanfaatkan hal ini untuk mencapai garis finish. Tapi... 训徒16席，一语大人坐下。你是谁？奇怪。Lu Liang menjelaskan dirinya merupakan anggota gereja dewa kuno ke-16 dan bisa memanggilnya dengan sebutan Ayah Liu. Meskipun hal ini sempat memaksa Qiye untuk melakukan duel baku hantam, serta mengandalkan berbagai kemampuan bertarung. Sayangnya hal tersebut percuma saja. Pasalnya berkat adanya kemampuan tabu, Lu Liang jauh lebih diuntungkan daripada Qiye yang tidak bisa menggunakan kekuatan tabu, sehingga membuatnya berada dalam posisi terdesak. Tepat di momen ini, Lu Liang pada awalnya memberikan 2 pilihan kepada Lin Qi, mati di tangannya atau bergabung skuad gereja dewa kuno. Walaupun Qi menolak permintaan ini, dengan alasan pengikut dewa ke-16 tidaklah memenuhi kualifikasinya, namun untungnya saja ketika Lu Liang kembali menyerang, Dewa Nik tanpa terduga merapalkan beberapa kemampuan beruang dan membantu Lin Qi menyelesaikan pertarungan tersebut. Setelah berhasil mengalahkan tubuh proyeksi Lu Liang, sosok tetua gereja dewa kuno mengucapkan selamat kepadanya, serta mengajak Qi bergabung menjadi pengikut gereja dewa kuno.
Dan jika bersedia menerima tawaran ini, ketiga dewa akan memberinya hadiah berupa kekuatan surgawi jauh lebih besar dari miliknya. Bukannya menjawab, Lin Qi justru menggunakan senjatanya ke arah tiga dewa patung kuno dan beranggapan kalau anggota gereja dewa kuno bukanlah orang yang bisa dia percaya. Setelah memperingatkan hal itu, Lin Qi bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Singkat cerita, walaupun kekuatan jiwa Lin Qi telah mencapai batasan, namun demi mengorbankan seluruh rekan-rekannya, dia berambisi untuk menyelesaikan pelatihan ini sampai titik akhir lokasi tujuan, serta meminta instruktur Yuang agar tidak mencemaskan kondisinya. Sampai akhirnya, setelah mendengar beberapa hal dari rekan-rekannya, Lin Qi menemukan tujuan hidupnya. Jika bukan karena Zhou Kaocheng, kemungkinan dia tidaklah akan bisa mencapai titik ini. 赵公正，你也看过这样的苍南吗？原来你守护的苍南。 Keesokan harinya, ketika Lin Qi sedang berendam air panas, dia tiba-tiba saja memasuki alam bawah sadarnya, di mana progres penyembuhan Dewi Nick telah mencapai 53%, sehingga membuatnya bisa mendapatkan kekuatan baru secara acak. Hanya saja di saat pemutaran kekuatan secara acak, jarum hampir saja berhenti di kekuatan kesuburan, sehingga membuat Lin Qi membayangkan dirinya hamil. Waduh. Untungnya saja, di saat Lin Qi membayangkan hal tersebut, jarum berhenti di kekuatan erosi kegelapan, salah satu kekuatan penting yang harus dimiliki seorang agen dewa. Dan di saat Lin Qi ingin mengambil bola kekuatan tersebut, dia tiba-tiba saja dibawa ke dalam ingatan masa lalu Dewi Nick. Saat itu anak dari Dewi Nick terlihat sedang bermain di sebuah taman. Di waktu bersamaan, seekor burung owl datang menghampiri mereka, bahkan bermain bersama saat butiran salju turun dari atas langit, sehingga menandakan musim dingin telah tiba. 四季的法则只会是你的想象爱你能阻碍。 Namun sayangnya, pada saat Lin Qi ingin mendekati Dewi Nick, tiba-tiba situasi berubah menjadi kehancuran. Selain bangunan-bangunan di tempat tersebut runtuh dengan kobaran api di dalamnya, Dewi Nick juga melihat anak-anaknya terbaring tak bernyawa. Hal inilah yang ternyata membuat sang Dewi mengalami gangguan mental. Tidak berselang lama, Lin Qi terlihat mengajak Dewi Nick berjalan-jalan, hanya saja bukan di RSJ para dewa, melainkan di dunia nyata kamp pelatihan kota Changnan. Merasa bingung dengan tempat ini, sang Dewi lantas bertanya ada di kerajaan mana mereka saat ini. Mendengarkan hal itu dan tidak ingin sang Dewi kebingungan, Lin Qi hanya menjawab mereka berada di dunia nyata. Meskipun Dewi Nick merasa tidak nyaman di tempat ini, namun dikarenakan dunia nyata merupakan tempat tinggal Lin Qi, dia mencoba untuk menghormatinya. 星夜闪烁，这叫做我的孩子。 Keesokan harinya, terlihat para anggota memulai latihan fisik di kamp militer, di mana jika mereka semua dapat mengalahkan para instruktur, maka mereka akan memperoleh tambahan lauk paha ayam goreng. Bahkan agar para anggota tambah semangat, Bailey Tuming akan memberikan jam Rolex sebanyak 50 pasang apabila masing-masing anggota dapat memenangkan pertandingan tersebut. Sementara itu, Chen Muye dan Hong Yin terlihat mendatangi kamp pelatihan, di mana Chen Muye meminta Yuan Gang memindahkan para anggota baru dari kamp militer. Pasalnya di tempat ini dirasa tidak lagi aman setelah kejadian Lin Qi diserang oleh anggota gereja dewa kuno. Di sisi lain, para anggota yang telah memenangkan pertandingan melawan instruktur terlihat bersorak gembira. Hanya saja di saat para anggota berlari untuk segera mencicipi makanan, tiba-tiba bel peringatan berbunyi,
sehingga mengharuskan mereka segera melakukan evakuasi dari kamp pelatihan. Singkatnya, setelah para anggota melakukan evakuasi dan memasuki sebuah bus, Lin Ki terlihat merasakan hal janggal, di mana evakuasi barusan terlihat sangatlah mendadak. Bahkan di saat bus baru saja berjalan, tiba-tiba saja kekuatan para anggota aktif bersamaan. Hal ini diakibatkan karena kamp pelatihan memiliki sebuah penghalang. Bahkan jika ada seseorang anggota memiliki kekuatan di luar Nurul menerobos masuk, maka kekuatannya secara otomatis akan menghilang. Di sisi lain, Senu terlihat menggunakan kekuatan tabu untuk merubah para penjaga menjadi patung, sehingga dia memiliki waktu mengaktifkan peluncuran rudal. Di saat yang sama dengan hal tersebut, para anggota yang saat ini sedang berada dalam perjalanan tanpa sengaja melihat rudal menuju ke arah mereka. Dalam momen genting, Lin Ki terlihat menggunakan kekuatan erosi kegelapan, di mana kekuatan tersebut memiliki efek memperlambat waktu, sehingga membuat Lin Ki memiliki waktu untuk menyelamatkan anggotanya. Hanya saja kekuatan barusan memiliki efek mengantuk, sehingga membuat Lin Ki langsung tertidur pulas. Di tempat lain, Yuan terlihat menginterogasi para anggota. Pasalnya dia mendapatkan informasi adanya pengkhianat yang bekerja sama dengan anggota gereja Dewa Kuno. Singkatnya, di saat interogasi berlangsung, Yuan Gang tiba-tiba saja mendapatkan serangan dadakan, sehingga dia segera menggunakan kekuatan tabu untuk melindungi dirinya. Di tempat lain, setelah mendapatkan instruksi dari Chen Muye, para anggota perbatasan terlihat memburu anggota gereja Dewa Kuno yang saat ini tersebar di beberapa wilayah kota Changnan. Sementara itu, di saat Lin Ki baru saja terbangun, dia tiba-tiba saja dikejutkan berada di sebuah dimensi, di mana tempat ini ternyata dipersiapkan oleh Chen Muye, sehingga bisa mengamankan Lin Ki dari anggota gereja Dewa Kuno yang saat ini sedang mengincarnya. Beberapa saat kemudian, ketika Lin Ki kembali memasuki alam sadarnya, dia bersama Liye terlihat membuka kamar pasien kedua. Di tempat ini berisikan seorang penyihir legendaris bernama Merlin dengan progres kesembuhan 0%. Dikatakan, selain Merlin pernah membantu Raja Arthur naik tahta, dia juga merupakan pencetus dunia sulap di negara Inggris, bahkan memiliki kekuatan memprediksi masa depan seseorang. Tidak berselang lama, ketika Lin Ki berniat meminta bantuannya, Merlin tiba-tiba saja membawa Lin Ki ke sebuah dimensi, serta membahas tentang masa depannya. Bahkan Merlin mengetahui Lin Ki saat ini terjebak di dalam sebuah dimensi. Mendengarkan hal itu, Lin Ki lantas meminta Merlin untuk membantunya keluar dari dalam dimensi. Meskipun Merlin sempat meminta Lin Ki untuk memikirkannya lagi, namun dikarenakan tekad Lin Ki sudah bulat, Merlin pada akhirnya menggunakan sebuah mantra. Bahkan hanya dalam waktu singkat, Lin Ki pada akhirnya kembali ke dunia nyata, serta mendapatkan bola mantra sebagai hadiah dari Merlin. Tidak jauh dari tempat ini, Bailey Tuming dan Chow Yuan terlihat nyungsap dari atas gedung pasca menahan serangan dari salah satu anggota gereja Dewa Kuno. Melihat hal itu, Lin Ki bergegas membantu kedua rekannya. Bahkan hanya dalam waktu singkat, anggota gereja Dewa Kuno koit secara mengenaskan. Singkatnya, ketika Lin Ki dan kedua rekannya sedang asyik makan malam, Shen Qingzu dan rekannya terlihat menghampirinya, serta mengucapkan terima kasih atas kebaikan Lin Ki menyelamatkannya dari ledakan bus. Mengesampingkan masalah tersebut, Lin Ki lantas meminta bantuan Qingzu dan membawanya ke sebuah tempat penginapan kencan. Meski pada awalnya Qingzu sempat merasa Herman,
Namun setelah mengetahui tujuan Lin Qi membawanya ke tempat ini hanya untuk melindungi kedua rekannya dari serangan gereja dewa kuno, hal itu seketika membuat King Zhu mengerti dengan niatan Lin Qi. Tidak berselang lama, ketika Lin Qi sedang dalam perjalanan menuju lokasi Chen Muye, dia tiba-tiba saja dihadang oleh salah satu anggota gereja dewa kuno, bahkan meminta Lin Qi ikut bersamanya ke tempat pertunjukan teater. Singkatnya, ketika baru saja tiba di tempat tujuan, beberapa manekin terlihat berpentas di atas panggung. Bahkan Lin Qi diharuskan mengikuti pertunjukan teater yang ditonton oleh warga kota Changnan. Di saat pertunjukan baru saja dimulai dan melihat anggota gereja dewa kuno berada di atas panggung, Lin Qi dengan sigap ingin mengejarnya. Meskipun para anggota manekin sempat menyerangnya, namun hal tersebut tidaklah membuatnya menyerah begitu saja. Sampai akhirnya Lin Qi tiba di sebuah ruangan yang berisikan banyak manekin sedang menggambar rekan-rekannya, sehingga adu mekanik tidaklah lagi bisa terhindarkan. Meskipun dalam aksi pengejaran, Lin Qi sempat bertemu Raja Manekin bertubuh besar dan sempat terjadi baku hantam, namun pada akhirnya Lin Qi berhasil memenangkan baku hantam. Bahkan terlihat muncul sebuah anak tangga, sehingga dia bergegas menaikinya. Setelah menaiki tangga, Lin Qi pada akhirnya bertemu dengan anggota gereja dewa kuno. Bahkan tanpa banyak cengcong langsung melakukan baku hantam yang ditonton langsung oleh warga kota Changnan. Meskipun sempat bimbang dengan ancaman sang anggota, serta melihat seluruh warga kota Changnan ingin digantung, namun pada akhirnya Lin Qi berhasil menghabisi anggota tersebut sebelum dia mampu menarik tali. Singkatnya, ketika Lin Qi ingin kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi Chen Muye, dia kembali dihadang oleh anggota gereja dewa kuno bernama Senu. Di tempat lain, ketika para warga lagi asyik merayakan kedatangan tahun baru Imlek, para anggota Chen Muye justru sibuk melawan anggota gereja dewa kuno, sehingga bisa melindungi Lin Qi dari ancaman mereka. Di sisi lain, ketika King Zhu, Bai Li Tuming, dan Chow Yuan lagi asyik main kartu di penginapan, mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari anggota gereja dewa kuno, sehingga Shen King Zhu tanpa basa-basi melancarkan tugasnya menghabisi kedua anggota tersebut. Di saat baku hantam baru saja selesai, cuaca tiba-tiba saja berubah menjadi hujan, di mana hal ini merupakan aura kedatangan salah satu anggota terkuat gereja dewa kuno yang memiliki atribut jiwa. Bahkan tanpa basa-basi langsung melakukan serangan kepada Shen King Zhu. Sementara itu, di saat Qing Yu sedang memantau dari ketinggian bersama hewan eksperimennya, dia tanpa sengaja melihat Lin Qi dihadang oleh Senu, sehingga dia dengan sigap menuju TKP untuk membantu Lin Qi. Di tempat yang sama, meski Senu terlihat memberikan serangan lilitan ular berbisa, namun dengan sangatlah mudah Lin Qi mampu menghindarinya, sehingga baku pukul adu kodam tidak lagi bisa terhindarkan. 否则我就要成你最好乖乖听话。 Di tengah-tengah perbaku hantaman, Senu lantas menggunakan kekuatan mata ular. Bahkan hanya dalam waktu singkat, seluruh area di tempat ini berubah menjadi sebuah labirin berisikan banyaknya mata ular. Tidak berselang lama, fokus Senu teralihkan melihat seekor tikus menghampirinya, sehingga memberikan waktu kepada Lin Qi menghabisi ular milik Senu. Singkatnya, di saat Senu sedang diudak-udak segerombolan tikus, Qing Yu lantas meminta Lin Qi menemukan 3 mata ular milik Senu, sehingga mereka bisa terbebas dari tempat ini.
Bahkan ketika Qingyu berhasil menemukan satu, dia tanpa basa-basi langsung menusuknya. Secara bersamaan dengan kejadian barusan, Senu terlihat merasakan sakit luar biasa hebat, sehingga dia segera menyerang Qingyu dan merubahnya menjadi batu. Dengan waktu yang terbatas, Qingyu lantas meminta para tikus menemukan 2 mata lainnya. Bahkan dalam waktu singkat, para tikus berhasil melakukan tugasnya. Singkatnya, kehancuran mata kedua oleh segerombolan tikus sontak saja memancing amarah Senu. Pasalnya kekuatan dewanya diambang kehancuran. Dengan adanya fakta tersebut, Senu lantas mengeluarkan kekuatan luar biasa Edun. Di waktu yang sama dengan hal ini, Lin Qi juga mengeluarkan kekuatannya, bahkan seketika membuat Senu terkapar tak berdaya. Di sisi lain, Qingyu terlihat berhasil menemukan mata terakhir milik Senu, serta langsung menembaknya, sehingga membuat Senu seketika koit. Meskipun dikatakan, kekuatan Senu memiliki kutukan dan merubah seseorang menjadi batu ketika menghancurkannya, namun dengan bantuan kekuatan Dewi Nik dan Dewa Mikael, Lin Qi berhasil menyelamatkan Qingyu dari kutukan tersebut. Hanya saja, di saat Lin Qi berniat menghampiri Qingyu, tanpa terduga jasad Senu menancap kutukan ke tubuh Lin Qi, bahkan membuat Lin Qi seketika kehilangan kekuatan dewanya, serta tidak bisa merasakan aura dewa di tubuhnya. Di sisi lain, ketika Shen Qingzu merasa kesulitan melawan anggota gereja dewa kuno, Yuan Gang terlihat tiba di tempat ini untuk membantunya, sehingga dengan mudah mereka berhasil mengalahkan anggota tersebut. Di tempat lain, Chen Muye terlihat kewalahan melawan Han Soyun, bahkan membuatnya nyungsep ke dalam sungai. Bahkan di saat Muye berniat menggunakan kekuatan tabunya, hal tersebut tidaklah berjalan lancar. Sampai akhirnya ketika sang kapten berada dalam situasi genting, para anggota perbatasan tiba tepat waktu untuk membantunya. Meskipun kerjasama barusan berhasil mendesak Han Soyun, tapi sayangnya Soyun dengan sigap melepaskan kekuatan tabu menciptakan badai besar. Bahkan badai tersebut mampu menghancurkan setengah kota Changnan. Di waktu yang sama ketika Soyun mengaktifkan kekuatan tabunya, kekuatan tabu milik Muye pada akhirnya juga mampu digunakan, sehingga duel kodam tidak lagi bisa terhindarkan. Di tempat yang sama, Shen Qingzu terlihat membantu Muye, di mana hanya dengan satu petikan jarinya saja, badai milik Han Soyun langsung lenyap begitu saja, sehingga tanpa basa-basi dan banyak cengcong, Chen Muye dengan sangat mudah mampu mengalahkan Han Soyun. Di waktu yang sama, pada saat Han Soyun terduduk lemas, tiba-tiba dirinya berubah menjadi tua. Hal ini merupakan efek dari kekuatan tabu milik Chen Muye, di mana kekuatan tersebut dapat memangkas jiwa seseorang, sehingga lawannya akan meninggoy dalam usia tua. Tidak berselang lama, seluruh aliran listrik di kota Changnan tiba-tiba saja mokat alias padam, sehingga membuat anggota perbatasan merasa herman. Sementara itu, seluruh keluarga Lin Qi terlihat sedang terancam oleh kelompok gereja dewa kuno, di mana kelompok tersebut memanglah sengaja ingin menghabisi mereka. Di waktu yang sama dengan hal ini, serta memiliki firasat buruk, Lin Qi dengan sigap bergegas menuju lokasi kejadian. Sesampainya di TKP, dengan kutukan yang masih melekat di dalam tubuhnya, Lin Qi terlihat tanpa gentar menghadapi kelompok tersebut, bahkan hanya mengandalkan kekuatan berpedangnya. Di waktu yang sama, di saat Lin Qi sedang berjuang melawan kelompok tersebut, tiba-tiba dering ponselnya berbunyi, di mana dering tersebut berasal dari sang bibi,
Hal ini membuatnya tidak dapat mengangkat telepon tersebut. Di saat Mas Linky berhasil mengalahkan kelompok tersebut, pada akhirnya dia dapat mengangkat telepon sang bibi. Di dalam percakapannya, sang bibi menginginkan Mas Linky untuk pulang dan merayakan hari raya bersama-sama. Namun Mas Linky beralasan dirinya tidak memperoleh izin dari kamp pelatihan. Singkat cerita, di saat Linky berbincang dengan sang bibi, tiba-tiba bola mantra yang diberikan penyihir Merlin menyala dan terbang, sehingga akhirnya bola tersebut menciptakan kembang api di seluruh kota. Dan tidak lama setelahnya, dia kembali ke dimensi awal dengan menggunakan dunia metafisika milik penyihir Merlin. Di sisi lain, terlihat seisi kota berbahagia dengan kembang api yang menyala bersamaan dengan Hari Raya Imlek. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Slay the God full seasonnya. Terima kasih banyak buat teman-teman santuy yang udah nonton sampai habis. Untuk season 2 ataupun kelanjutan alur ceritanya, kita tunggu aja tanggal rilis dari pihak studionya ya guys ya. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Di sini Abang Frank undur diri mau rebahan santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.